Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, smile, memorable, and care. Halo Medikanian, saya Dr. Aini Arifah, spesialis anak, magister kedokteran klinik yang bertugas di Rumah Sakit Samarinda Medika Citra. 17 April ditetapkan oleh the World Federation of Hemophilia sebagai Hari Hemofilia Dunia, di mana tahun 2024 mengusung tema akses yang adil untuk semua, mengenali semua gangguan perdarahan. Jadi, hemofilia merupakan gangguan perdarahan yang langka, di mana ditandai dengan gangguan pembekuan darah akibat dari kelainan genetik. Gejala klinis dari hemofilia ini ada beberapa macam, antara lain mudah terjadi memar pada tubuh, adanya perdarahan pada sendi ataupun otot yang ditandai dengan nyeri pada sendi dan otot tersebut. Kemudian bisa juga terjadi perdarahan secara spontan seperti gusi berdarah ataupun mimisan yang tidak diketahui penyebabnya apa. Selain itu bisa juga terjadi perdarahan yang berhentinya lama seperti pada saat anak dicabut giginya, kemudian untuk perdarahannya berhentinya sangat lama. Jadi hemofilia itu ada dua macam, yaitu hemofilia A dan hemofilia B. Untuk hemofilia A dia kekurangan faktor pembekuan faktor 8, di mana insidennya lebih banyak terjadi sekitar 85-90% atau 1 dibanding 5.000 hingga 10.000 per kelahiran bayi laki-laki. Sedangkan hemofilia B akibat kegangguan dari kekurangan faktor 9, di mana kejadiannya lebih sedikit 10-15% atau 1 banding 30.000 hingga 50.000 per kelahiran bayi laki-laki. Di Indonesia sendiri sampai tahun 2020 itu sebanyak 2.776 orang hidup dengan hemofilia. Sedangkan di dunia sendiri sampai saat ini 400.000 orang hidup dengan hemofilia. Pasien hemofilia tentu saja boleh beraktivitas, tetapi kegiatan fisik atau olahraga yang memadai itu dapat sangat-sangat dianjurkan untuk melatih kekuatan otot pada pasien hemofilia, seperti berenang, mendayung, jalan santai, ataupun bersepeda. Tetapi harus dihindari kegiatan fisik yang menyebabkan trauma ataupun olahraga yang menyebabkan kontak fisik, seperti misalnya anak dilarang untuk bermain bola ataupun gulat ataupun bela diri, karena apabila terjadi kontak fisik akan menyebabkan perdarahan pada pasien hemofilia. Tata laksana hemofilia sendiri, kita harus memberikan faktor pembekuan darah secara rutin untuk mencegah terjadinya perdarahan. Tetapi apabila anak dengan hemofilia terjadi perdarahan, kita harus memberikan faktor pembekuan darah ini setidaknya kurang dari 2 jam setelah terjadi perdarahan. Bila seorang anak kita dijumpai dengan gejala klinis mengarah pada hemofilia seperti anak mudah terjadi memar ataupun anak terjadi perdarahan langsung, sering terjadi perdarahan nyeri atau perdarahan di sendi ataupun otot, kita harus segera rujuk ke rumah sakit terdekat untuk pemeriksaan lebih lanjut. Jadi pertolongan pertama pada pasien hemofilia atau kita singkat dengan paling sering namanya PRICE. Yang pertama itu protection, yaitu perlindungan atau tidak memberikan beban pada area perdarahan. Yang kedua, R kedua itu rest, mengistirahatkan area yang terjadi perdarahan. I atau ice, kita kompres es pada tempat yang terjadi perdarahan. Kemudian compression atau kita tekan bebat pada area perdarahan tersebut. Dan elevation yang terakhir atau kita tinggikan posisinya lebih tinggi daripada dada. Memastikan setiap orang dengan kondisi hemofilia menerima dan mendapat pengobatan yang tepat terlepas dari lokasi dan latar belakangnya. Selamat Hari Hemofilia Sedunia 17 April 2024.